sahabat imut, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, pintar, luar biasa bukan? Senang sekali hari ini Bunda bisa menjumpai kalian anak-anak dari kelas bayi, balita, TKA, dan TKB, Sunday School CKI Mahanaim Blitar, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah streaming hari ini. Sudah siap? Yuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Hari ini Bunda nggak sendirian loh. Ada teman kalian yang akan bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah ini supaya semakin happy. Yuk bersama kita nyanyi-nyanyi happy-happy bersama Tuhan Yesus. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, jadi impian, dan aku saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, jadi impian. Hey, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo, shalom teman-teman. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan, sehat terus ya. Di sini gue mau ngajak nih kalian untuk selalu membaca firman Tuhan. Jadi meskipun kita di rumah aja,
tapi kita dapat tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Jangan gentar, jangan takut, dan jangan khawatir karena Tuhan beserta kita. Yeay! Bye-bye teman-teman, see you. God bless you. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, yippee. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinga kalian, hati kalian, jadikan murid yang taat ya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Beri telinga dan hati yang taat pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Duduk dengan tenang, duduk dengan manis ya. Kita akan menyaksikan video firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Hai, bagaimana anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, calon pemimpin-pemimpin masa depan? Sudah melihat videonya? Ya, siapa tadi yang berjalan di atas air? Siapa? Iya betul, Tuhan Yesus. Kemudian tadi ada satu muridnya yang juga ikut berjalan di atas air, turun dari perahu, kemudian berjalan mendekati Tuhan Yesus. Siapa dia? Siapa? Oh iya, Petrus. Betul sekali, pinter anak-anak ini. Nah, anak-anak, kalian pernah gak melihat orang berjalan di atas air? Pernah? Tidak ada satupun yang bisa ya berjalan di atas air tanpa alas apapun. Tapi Tuhan Yesus kok bisa? Ya, karena Tuhan Yesus kita itu luar biasa, bisa melakukan apapun juga. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia tidak percaya, dikira Tuhan Yesus hantu. Sampai akhirnya dia membuktikan sendiri. Ketika Petrus berjalan di atas air, pandangan matanya tertuju kepada Yesus yang ada di seberang sana. Bisa Petrus berjalan di atas air? Bisa. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi satu saat telinga Petrus ini mendengar suara ombak. Dan dia mulai ketakutan. Di saat itulah dia mulai terjatuh ke dalam air. Lalu dia teriak pada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah saya." Dan Tuhan Yesus lalu menolong Petrus. Nah, anak-anakku yang terkasih, seperti Petrus, kita harus tetap memandang pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan abaikan suara-suara yang lain, tetap memandang pada Tuhan Yesus.
Kalau ada yang saat ibadah kemudian ada yang ngajak, ayo gak usah ibadah. Jangan mau ya, tetap pada tujuan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Di saat kalian merasa sedih, susah, atau sedang mengalami kesulitan, teriaklah kepada Tuhan Yesus. Minta tolong pada Tuhan Yesus, seperti tadi Petrus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Jangan teriak kepada yang lain. Teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Baik anak-anakku, demikian renungan kita pagi ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan ayat hafalan berikut ini. Matius 14 ayat 27. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini jangan. Boleh, aku hafal. Nampak masih bisa kan? Ayo, baca Alkitab setiap hari supaya imanmu bertumbuh. God bless you. Nah, anak-anak, setelah tadi kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan membuat aktivitas ya. Aktivitasnya sudah di-share di grup kelas masing-masing. Hari ini anak-anak mewarnai ya. Nah, anak-anak bisa lihat di grupnya untuk bisa di-print kemudian diwarna. Oke, selamat mengerjakan. God bless you. Nah, anak-anak, kedangkan kedua tanganmu. Kita akan ucapkan bersama-sama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Dan anak, sekarang mari kita akan memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ikuti Bunda ya. Aku sehat, aku pintar, aku kuat, aku fokus pada Tuhan Yesus. Amin. God bless you.